Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di pagi Jumat kedua bulan Syawal, alhamdulillah kita wajib bersyukur menyebut alhamdulillah karena kita sehat walafiat. Kita sudah berada di rumah Allah, sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, sudah sempat sholat sunat sebelum subuh. Sholat sunat sebelum subuh saja nilainya dalam hadis lebih besar daripada segala dunia ini, dunia dan segala isinya. Subhanallah, apalagi sembahyang subuhnya. Nilai sembahyang sunat saja lebih bernilai, lebih tinggi dari dunia dan segala isinya. Kumpulkan rupiah Indonesia, rupiah India, kumpulkan dolar, kumpulkan pound sterling, ringgit Malaysia, dolar Brunei, baht Thailand, peso Filipina, rial Saudi, kumpulkan semuanya, lirah Turki dan mata uang lain dikumpulkan, emas, perak dikumpulkan, sawit dikumpulkan, semua yang ada kekayaan di dunia ini nilainya semuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai sholat sunat sebelum subuh. Kita akan melihat itu. Kalau tidak nampak, berarti nilai sholat Bapak itu rendah, karena Bapak beramal tanpa ilmu. Kalau beramal dengan ilmu, nilai amalnya tinggi. Alhamdulillah. Baik, kita masih bicara tentang yang dibicarakan kemarin dan hari sebelumnya, tentang ujian. Kita ini diuji. Datang ke masjid diuji. Alhamdulillah, mudah-mudahan lulus ujian dengan baik. Dalam ayat yang dibaca imam tadi, rakaat kedua surah Ad-Dahr, ada juga tentang ujian di sana. Ayat 2 ya. Ayat 2 surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih. Kami jadikan manusia itu pada sperma. Nabtalih, kami uji dia. Kejadian kita dari nutfah, sperma itu uji. Bayangkan, asalnya air, kemudian jadi darah, kemudian jadi daging, kemudian dipasang tulang belulangnya, dipasang onderdelennya, spepat kata orang Inggris, kata orang Malaysia, dipasang peralatannya. Itu semuanya ujian. Maaf ya. Kejadian manusia ini adalah ujian yang untuk disyukuri. Akhirnya faja'nahu sami'an basira. Dari sperma tadi bisa menjadi makhluk yang bisa mendengar, sami'an basira, yang bisa melihat. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian sesudahnya disebutkan inna hadainahu sabil. Setelah manusia ada, tercipta, ditunjukkan jalan. Ini jalan ke masjid A, ini jalan ke ladang, ini jalan ke sawah, ini jalan ke toko. Ini jalan yang baik, ini jalan yang tak baik. Ditunjukkan jalan. Tapi ternyata katanya imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur. Jalan ke masjid jelas, terang, dekat, tapi tidak ditatangi. Gagal hidup. Gagal hidup yang tidak mendatangi azan. Subhanallah. Itu maka Nabi Muhammad SAW di pagi hari sesudah Jumat pernah bangkit menanya yang tidak datang. Menanya yang tidak datang. Karena yang tidak datang tuh 2-3 orang saja. Ini kalau ditanya yang tak datang, tidak habis, tidak selesai menanyanya. Yang ditanya yang datang, karena yang datangnya sedikit, tidak sampai 10%. Tidak sampai 10%. Subhanallah. Dulu yang tidak datang
di bawah 1%. Subhanallah, subhanallah. Nabtalih, manusia itu diuji yang asal kejadiannya daripada nutfah, daripada air. Kemudian kita lihat pula surah Sajadah yang selalu kita renungkan di pagi Jumat, yang kita kaitkan dengan ujian. Nah, macam mana ujian Allah di surah Sajadah ya, yang dibaca rakaat pertama setiap pagi Jumat. Kita perhatikan di sana. Di sana ada dua kelompok manusia, ada yang gagal ujian, ada yang lulus dengan excellent, lulus dengan nilai yang tinggi. Subhanallah. Di dalam Quran disebut yang gagal dulu. Ayat 12, 13 dan 14 cerita yang gagal hidup. Ayat 14, 15 dan seterusnya cerita yang sukses. Gagal ujian. Orang yang gagal ujian ini, di mana tahu dia gagal? Nanti di hadapan Allah. Kita akan menghadap Allah satu-satu. Suami akan dipanggil, istri akan dipanggil, ayah akan dipanggil, anak akan berhadapan dengan Allah, rakyat dan pemimpin akan ditanya nanti di sana. Ketua keluarga dan ahli anggota keluarganya akan ditanya. Ini cerita orang gagal. Tengok ayat 12, 13, 14 yang gagal hidupnya. Nah, orang gagal ini di sini istilahnya al-mujrimun, penjahat, pendosa. Mereka waktu menghadap Allah karena gagal menyesal, menundukkan kepalanya, minta maaf, minta ampun, ingin kembali ke dunia, mencari kejayaan dan kesuksesan, ingin mengejar keterlambatannya. Apa katanya? Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia semula ya Allah. Na'mal salihan, kami akan merebut amal saleh. Jadi yang sukses itu yang beramal saleh, yang gagal yang tidak beramal saleh. Kalau tidur waktu azan, amal apa namanya? Yang tak saleh lah ya. Subhanallah. Orang yang gagal minta kepada Allah supaya kembali ke dunia. Farji'na, hidupkan kami ke dunia lagi. Na'mal salihan, kami ingin ke masjid. Tengok orang pencinta masjid senang hidupnya, dijamin dalam ayat dan dalam hadis. Pencinta masjid termasuk 7 golongan yang dijamin selamat nanti di sana. Yang tidak ke masjid, dalam surah hadid dikatakan marawung, maratok, meluluang, meraung, menjerit, mengemis di sana. Apa yang dimintanya? Minta nur, karena di hari kiamat itu suasana gelap. Orang akan diterangi suasananya mengikut amalnya di dunia, mengikut imannya dan amal solehnya. Subhanallah. Orang ini minta kembali ke dunia. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, maksudnya itu. Ini cerita di akhirat. Ada lagi dalam surah Al-Mu'minun, cerita orang yang meninggal. Ini terlalu lama ya. Dalam surah Al-Mu'minun dikatakan orang yang mau dicabut ruhnya, yang malas-malas ke masjid itu, yang tidak beramal saleh itu, ya Allah jangan cabut ruhku dulu ya Allah. Sambunglah dulu sehari 2, seminggu 2, sebulan 2 lagi. Aku ingin beramal saleh. Itu dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah As-Sajadah, saat berada di hadapan Allah. Ada lagi dalam surah Fatir, saat berada dalam neraka, minta nak balik ke dunia. Jadi manusia yang gagal hidupnya dalam 3 posisi minta ingin hidup lagi. Pertama, waktu ruhnya dicabut, dalam surah Al-Mu'minun. Jadi perlu diperhatikan ya. Dalam surah Al-Mu'minun, ya Allah, yang kita akan menempuh semuanya, waktu ruhnya mau dicabut, la ilaha illallah, minta disambung, kesempatan hidup. Halaman berapa? Halaman 348, ayatnya ayat 99 dan 100 surah Mu'minun.
orang itu kalau mau dicabut ruhnya, kalau dia tidak beramal saleh waktu hidup, menyesal, minta disambung nyawanya. Padahal dia sudah akan menghembuskan nafas terakhir, tidak bisa ditawar lagi, tapi menawar juga. Harga sudah harga mati, pasti sudah tidak bisa digeser sedetik pun. Begitupun dia minta. Di sini apa dia bilang? Irji'un. Sama juga dalam surah Sajdah tadi, farji'na. Ini irji'un, sama itu. Subhanallah. Jadi itu cerita orang yang gagal ya dalam surah Sajdah, ingin kembali ke dunia. Dalam surah Al-Mu'minun, waktu ruhnya mau dicabut, kalau dia orang yang gagal, minta disambung dulu. Tempo hidup di atas bumi ini. Tapi semuanya tidak diterima ya, tidak diterima. Nah, lihat kepada orang yang sukses dalam surah Al-Mu'min, dalam surah Sajdah ayat 15, 16, 17. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Ini orang yang sukses. Orang yang sukses itu orang yang bila disebut kalamullah, disampaikan tazkirah, dia dengarnya baik-baik. Dia menyungkur, dia sujud dan bertasbih memuji Allah. La yastakbirun, dia tidak ego. Yang tidak mau mendengar ini ego. Egoisme. Subhanallah. Dan sifat-sifatnya disebut di sini. Tengok ya. Sifat orang yang sukses, tatajafa junubuhum anil madaji. Sempat sembahyang tahajud sebelum ke masjid. Ada agenda tahajud di rumahnya. Ke masjid memang perlu. Memenuhi azan perlu. Solat berjemaah perlu. Tapi yang tidak kalah penting, salat di rumah sebelum ke masjid. Tatajafa junubuhum, ayat yang dibaca setelah kita sujud sejadah, kemudian kita bangkit, dibaca imam, disambungnya tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa maksud ayat itu? Orang itu bertahajud sebelum dia ke masjid, bertahajud pada bulan Ramadan, bertahajud pada bulan Syawal. Kalau bapak-bapak ingat tazkirah ringkas kita malam Ramadan sesudah salat Isya sebelum tarawih, ingat tak apa tazkirahnya? Mungkin tak ingat ya. Ada dikasih kertasnya, baca kertas tuh. Itu gunanya kertas. Tak ingat. Tazkirah di sini di masjid ini sebelum tarawih malam Ramadan, waktu giliran saya, subhanallah, menerangkan adab tidur. Adab tidur, karena dalam hadis sahih saat orang itu tidur mereka akan diikat iblis dan akan dijampinya supaya tidak bangun. Dan kita diajar di sana macam mana selamat dari ikatan tadi, macam mana nak membuka ikatan. Kalau tidak dibuka, pergi ke masjid belum dibuka ikatannya, berarti sholatnya masih terikat lehernya. Ada 3 langkah kemarin ya. Ini sebelum ke masjid. Mesti dilakukan 3 langkah sebelum makan sahur kalau dia puasa sunat contohnya. Kalau dia bangun sebelum makan, lakukan 3 langkah. Pertama, baca zikir cepat-cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca pas bangun. Yang kedua, berwudu dengan segera. Yang ketiga, salat. Ini tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka bersalat. Kemudian insyaallah dia akan bebas daripada ikatan dan pengaruh iblis. Itu saja dulu ya. Apa maksudnya? Maksudnya dalam surah Sajdah ada 2 kategori manusia, 2 kelompok manusia. Satu yang gagal. Orang gagal ini minta kembali ke dunia setelah berada di majelis, di medan pengadilan Allah, di meja maksudnya, di meja pengadilan Allah, di mahkamah Allah. Setelah diadili nak pulang ke dunia. Itu dalam surah Sajdah. Dalam surah Mu'minun, waktu ruhnya mau dicabut, dia tahu dia gagal hidup. Ya Allah, janganlah dulu ya Allah. Saya ingin memperbaiki lembaran hidup saya ingin bertaubat, ingin beramal saleh. Subhanallah, na'udzubillah. Jadi
Kalau pulang ke rumah lihatlah nanti ayat 12, 13 surah Sajadah, orang yang gagal. Ayat 14, 15, 16, 12, 13, 14 cerita yang gagal. 15, 16 cerita yang berhasil. Bisa disemak ya, bisa dicek lagi, dibaca lagi. Kalau tidak ada Quran terjemahan di rumah tuh, bukan rumah mukmin tuh. Rumah mukmin misalnya ada Quran, misalnya Quran terjemahan mesti dibaca selalu. Kalau tidak baca Quran di rumah itu rumah yang gagal. Kalau tidak dibaca tafsir di rumahnya, rumah yang gagal. La ilaha illallah. Tidak tahulah apa yang terjadi nanti. Kita minta kepada Allah perlindungan dan keampunan dan kerahmatan insyaallah, amin rabbal alamin. Inni uhibbukum fillah, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa arda anna, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.